Koneksi gua juga nggak beres nih. Gua bagus nih. Iya, dari gua nih kayaknya nih. Iya. Padahal lu di Jakarta kan. Gubernurnya siapa? Lu di mana sih? Gua di kantor. Kantornya di mana? Di sebelah rumah. Bintaro. Oh, Anda warga Tangerang. Yoi. Kan kayak ini Bang, kayak Bill Gates saja, apa Steve Jobs, memulai usaha dari garasi rumah. Betul sekali. Betul. Nanti siapa tahu itu paling benar. Saya bisa di gedung Lina juga, gitu kan. Lebih baik dong. Yang lebih modern dong. Ayo dah, gue siap. Oke, Bang. Nah, Bang. Ini, apa namanya, gue mau nyambung cerita tadi sedikit nih. Ada yang kelupaan gue nih. Nah, soal hype itu juga bisa lu lihat dari, apa namanya, ini nyambung cerita di YouTube-nya Bang Panji tadi ya. Kasih aja lagi dengerin di sini, maksudnya apa? Nggak apa-apa, biar dia ke YouTube lu juga. Terus gimana? Jadi dulu itu, SBY itu kan awal banget tuh pemimpin nyanyi-nyanyi, Bang. Betul. Iya kan? Iya, betul. 30 menit. Se-Indonesia lagunya itu, Bang. Betul. Jambrut, kasihan. Orang bilangnya itu lagunya Pak SBY. Nah, kalau Jokowi Ahok dulu 2012 itu mulai awal desain-desain yang agak inovatif. Nah, dulu desain kampanye kan gini aja. Si calon itu suruh timnya ke tempat percetakan. Logo gimana nih? Lu coba bikin deh. Ini bagus nih. Ini enggak. Kalau bahkan sampai hari ini tuh gue masih menemukan calon kepala daerah dan calon anggota DPRD itu yang naruh pas foto 3x4 tuh di baliho. Foto ijazah, Bang. Gila. Ada. Sampai hari ini itu masih Gila. ada. Oke, Bang, kita masuk ke tema kita, Bang. Makasih banyak Bang Panji sudah mau bergabung di sini. Nih gua mau di sini nih kapasitas lu sebagai alumni seni rupa ITB, Bang. Ya, walaupun lu nggak nyeni-nyeni amat menurut mereka kan, lebih high beast gitu kan. Dan juga lu mesti tahu bahwa sebagai alumni Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, gue nilainya buruk. Jadi Bang, nggak kompeten juga. Tapi gue jawab yang gue tahu aja. Gue di kantor nggak pernah mau nerima yang IPK 3,5. Pasti lu nggak bergaul. Iya kan? Iya kan? Yang jago-jago itu biasanya hampir 3 atau di atas 3 sedikit. Itu yang jago-jago tuh. Hampir 3 atau di atas 3 dikit. Nah, itu teori gue menemukan tuh. Dari wawancara sekian banyak orang. Di atas itu kutu buku, nggak ada pergaulan. Iya, kebanyakan ya. Nggak semua, tapi ini dari pattern yang gue temui. Jadi gue kalau wawancara orang, 14 orang misalnya, gue ambil 5 tuh sampel yang nilainya 3,5 ke atas. Dan nggak pernah gue ambil. Menarik sekali. Nah, itu polanya yang gue udah lakukan wawancara interview itu sejak 5 tahun yang lalu lah. Gitu. Oke. Bang, ini lu waktu kuliah dulu belajar filsafat seni nggak, Bang? Ada mata kuliah, sebentar. Mata kuliahnya filsafat seni atau enggak ya? Namanya bukan itu, tapi kayaknya menyerupai itu. Ada banyak soalnya mata kuliah minor yang sebenarnya bisa gue ambil. Tapi gue nggak ngambil itu. Itu mata kuliah minor untuk anak jurusan seni soalnya. Nggak, gue ngelihat, Bang. Karena lu di beberapa video lu ngejelasin seni itu bagus banget tuh. Kayak dulu ini patung ini nggak tahu siapa ininya, apa namanya. Ya itu karena ketertarikan aja. Jadi memang lu nggak belajar secara formal ya berarti ya? Enggak. Lebih banyak ke denger teman-teman gue diskusi. Lu tau kan kalau misalnya ada orang lagi baru punya ilmu, bawaannya pengen cerita mulu soal ilmunya itu. Nah itu di seni rupa tuh banyak kayak gitu tuh. Jadi baru dapat ilmu seni, terus dia
kayak meracau tentang ilmu yang dia dapat, terus kayak otaknya mungkin meranggas. Nah, gue makanin aja itu makanan gue dengerin aja dia orang gitu. Kayak orang beragama juga ya berarti ya. Wah, ngeri. Iya, channel gue bebas kan. Oh iya, benar juga sih. Kecuali channel Total Politik, gue hati-hati tuh. Ada nasib banyak kartu keluarga tuh di situ. Iya, betul sekali. Kalau ini channel itu lebih betul. Ini pribadi, kalau yang sana kerja sama tim ya, Buset. Iya. Ada nasib berapa kakak tuh di situ. Jadi Bang, gue itu sering gue belajar filsafat, sosiologi dulu ya. Jadi kebetulan skripsi gue itu soal tokoh. Jadi gue neliti satu orang. Jadi pemikirannya, gagasannya, penciptaan gagasannya, ketika dia, jadi ini tokoh Islam, Buya Syafi'i Ma'arif namanya. Ketika Buya Syafi'i Ma'arif ini ekonominya ke bawah, Bang, pemikirannya cenderung radikal. Pengen bawa negara Islam segala macam waktu itu. Bahkan dia pertama kali ketemu profesornya di Amerika itu namanya Fajrul Rahman. Dia nanya, Profesor, can you give me a fourth of your knowledge? I will convert Indonesia to Islamic State. Kata profesornya, lu bisa ambil semua. Nah, ketika kelas sosialnya naik, dia bertemu banyak orang, mulai berdialog, istrinya jadi babysitter di keluarga Yahudi. Muncul pemikirannya soal pluralisme, soal keberagaman, kebinekaan gitu ya. Nah, muncul pemikirannya, ya ini kayak beat stand up lu juga yang lu bilang ke Pak Kurais kemarin. Itu kurang lengkap tuh lu ngasih taunya tuh. Anda membandingkan beliau dengan Rizik Syihab. Itu harus. Iya, tapi ya jangan dong, Ri, buset dah. Kagak berani gue ngomong kayak gitu di depan dia. Lagi baik itu kemarin sama gue itu. Jadi, apakah lu menurut lu di stand up komedi sendiri ya, pengalaman lu ya, karya dan penciptanya ini, yang mana menurut lu, apakah lu, karena ada beberapa lukisan yang lu bahas, kayak misalnya Van Gogh gitu ya, Van Gogh itu lu bilang, ini menarik karena orangnya depresi segala macam. Jadi lu lebih banyak menceritakan penciptanya daripada karyanya itu sendiri. Ya. Nah, menurut lu ini kita bicara antara karya versus pencipta gitu. The man of idea versus the idea itself gitu. Betul. Nah, menurut lu mana yang jauh lebih penting, Bang? Bagi lu sebagai orang yang mengamati seni gitu. Nah, kenapa gue tuh setiap kali ngelihat seni tuh selalu tertarik untuk tahu soal orangnya, karena orangnya dan kisah hidupnya itu yang ngasih konteks, ngasih makna pada karyanya. Karena apalagi misalnya kita ngomongin impressionism ya, impressionism itu kan kayak, gue mau ngomong wabah bukan istilah yang tepat, tapi kayak ada ombak. Semua seniman tiba-tiba pada satu masa itu semua impressionis. Dan yang membedakan satu dengan yang lain adalah biasanya kisah hidupnya, apa yang menjadikan dia menggunakan ini sebagai objek lukisannya dan segala macamnya. Nah, jadi dan dari sisi itu, dari sisi cerita, Van Gogh tuh menurut gue paling menarik gitu karena orangnya aneh banget, terus begitu. Dan gue ngerasa ya, kalau aja banyak stand up comedian belajar seni, mereka bisa belajar banyak kepada Van Gogh, karena Van Gogh ini seperti banyak stand up comedian yang miskin-miskin. Kalau lu miskin, lu nggak punya banyak duit untuk bayar objek, sehingga yang lu lukis diri lu lagi. Stand up comedian kan gitu ya. Jadi itulah kenapa, gimana cara ngebedainnya ya. Gue agak susah untuk misahin manusia dengan karyanya, tapi buat gue, kalau ditanya mana yang buat gue lebih menarik, jadinya manusianya. Kalau dari sisi gue. Ya. Jadi karyanya bermakna ketika lu tahu konteks historis dari manusianya gitu ya. Betul, karena intinya bisa aja ada dua lukisan yang mirip, objeknya mirip, terus udah gitu secara teknis gak gitu beda jauh, tapi nanti guratan kuas dan warna itu kan milik pelukis. Nah, kenapa guratannya kayak gitu dan warnanya seperti itu biasanya dekat ke psikis.
Pas dipelajari dua lukisan ini, ternyata yang satu ini lebih menarik dan membuat kita ngerasa, oh pantesan gini dia milih warnanya gitu. Nah, orang kan, atau mungkin gua aja ya, kan mudah sekali untuk empati sama apa yang orang lagi alamin. Nah, itu yang membuat lukisan jadi lebih tebel maknanya dibandingin cuman sekedar ngelihat ada kanvas dengan kuasan tinta gitu. Makanya gue selalu tertarik sama manusianya, sama orangnya gitu, kisah yang ada di situ dan apa yang menjadikan dia bikin lukisan kayak gitu. Nah, gue ada cerita menarik nih Bang, dikit Bang. Jadi kawan gue itu dekat sama Daud Yusuf, lu tahu Pak Daud Yusuf, mantan Menteri Pendidikan dulu. Nah, kawan gue dekat sama Pak Daud Yusuf. Kalau Pak Daud Yusuf tiap orang datang ke rumahnya, dia akan bilang gini, kamu agamanya apa? Islam Pak. Oh kalau Islam ayo ke sini. Padahal ya dia nanya itu kan Islam. Dia liatin lukisannya. Padahal dia mau mamerin lukisannya aja. Nggak ada relevansinya. Lu mau kalau agama lu apa Katolik gitu misalnya. Oh kalau Katolik ayo ke sini lihat lukisan gitu. Jadi intinya nggak ada hubungannya gitu loh. Kawan gue ditanyain sama Pak Daud. Kamu agamanya apa? Islam Pak. Ayo masuk dalam. Ini lihat lukisan saya. Jadi dia ngelukis Pangeran Diponegoro mau dieksekusi itu, Bang. Siapa nih? Orang ini? Pak Daud Yusuf, ya. Jadi kan doktoral dia di Prancis, 2 tuh ekonomi sama seni. Jadi beliau melukis, ini cerita temen gue ya, melukis. Coba kamu perhatiin gambar lukisan Diponegoro ini, kan Raden Saleh kan, Diponegoro. Yang mau dieksekusi itu. Yang ditangkap kan? Pas lagi bulan puasa. Ya, ditangkap. Pak Daud Yusuf juga bikin objek yang sama. Nah, terus dia bilang ke kawan gue gini, apa yang kamu lihat dari lukisan ini? Kawan gue bingung kan, karena nggak meneliti gitu ya. Nggak tahu saya Pak, saya nggak ngerti lukisan katanya. Jadi gunungnya itu adalah Gunung Merapi dan Singgalang karena saya belum pernah ke Jawa. Waktu itu. Jadi memang, oh iya beda ya gunungnya ya. Kata kawan gua. Jadi itu experience ya kayak lo bilang tadi. Gitu. Iya. Jadi ada objek yang unik, tapi narasinya jadi berbeda gitu ya. Betul. Yang bikin dia punya makna adalah narasinya. Tapi gue paham, nggak semua orang kayak gue. Karena pertama, cara lu mengapresiasi sini kan nggak pernah saklek gitu. Semua orang beda-beda. Ada juga gue tahu yang beli lukisan hanya karena dia suka ngelihatnya tanpa benar-benar tahu. Bahkan mungkin cara dia memaknai lukisannya tidak sama dengan cara pelukisnya memaknai. Tapi mungkin dia nggak peduli. Pokoknya gue ngelihat kayak gini. Kayak gue pernah ada satu pelukis, sebenarnya masih muda anaknya. Dan anaknya ini istilahnya punya, mungkin istilah yang, ya gue pakai istilah yang gue paham aja walaupun mungkin nggak politically correct ya. Istilahnya gangguan kejiwaan anak ini. Terus anak ini bikin lukisan. Terus lukisannya tuh bukan simbolik tapi dia nggak gambar manusia sebagaimana bentuk manusia lah. Terus gue ngelihat lukisannya terus ngerasa sangat tertarik sama lukisannya. Terus gue tanya, lukisan ini judulnya apa? Terus dia bilang gini, terpenjara oleh opini masyarakat. Kata gue, wah, ini menarik sekali lukisan ini. Tapi dia jelaskan lebih lanjut, ternyata jalan awalnya tuh satu jalan tiba-tiba misah gitu. Tapi gue udah nggak peduli. Gue ngelihat ini, gue merasa gue bisa ngelihat diri gue di lukisan ini menurut gue, walaupun ternyata beda gitu. Oh, jadi lu mengidentifikasi diri lu sama objek ini gitu ya? Iya. Walaupun nggak persis itu yang diniatin sama pelukisnya, tapi kadang-kadang orang nggak peduli. Dia cuma ngeliat sebuah karya, gue ngelihat diri gue dalam karya itu, ya udah itu aja yang penting buat gue. Nah, Bang, ini dalam filsafat itu ada istilah the order is dead. Lu setuju nggak? The order? Order. Pengarang telah mati. Pengarang itu mati. Iya. Lu delivery sesuatu, baik itu, ya lu kan suka ngomong objek tertawaan, orang-orang tersinggung segala macam. Itu kan implikasi dari, ya udah pengarang udah mati. Ketika karyanya lu lempar, ya udah itu milik publik gitu. Setuju nggak lu dengan itu? Gini, gue terlepas dari gue setuju atau tidak, masalahnya tuh itu tidak terhindarkan. Jadi gue bisa pahami kenapa ada ungkapan itu. Tapi di sisi lain,
banyak orang yang akan bilang the author will never die atau will never be dead, karena untuk banyak orang mereka punya keinginan untuk menggali lebih dalam apa yang melahirkan tulisan itu. Tapi yang terjadi di masyarakat, karena nggak semua orang punya keinginan untuk membaca, nggak semua orang punya keinginan untuk menggali, kebanyakan orang hanya ingin makan apa yang ada di permukaan, lahirlah ungkapan itu, the author is dead. Jadi kayaknya ungkapan itu lahir atas skeptisisme sih terhadap masyarakat. Makanya lu itu seneng, ada stigma di dunia, terutama di kalangan stand up comedian gitu ya. Ini penonton stand up, ini nggak penonton stand up gitu. Mungkin itu kali ya kaitannya ya. Ya betul. Ya karena kalau penonton stand up berusaha menghidupkan terus pengarangnya itu gitu. Dia cari tahu nih maksudnya Coki apa nih. Kan Coki agak-agak gitu kan. Atau lu kan. Lu yang udah, dan lu gue lihat karena gue penonton stand up, gue lihat lu wawancara Pak Quraisy, oh ini mulai cari-cari backup nih kalau diajar ormas. Walaupun pada akhirnya ormas, mungkin gue kalau sejujurnya, ini agak di luar konteks sedikit, tapi kalau gue mau nyari backup dalam stand up, sebenarnya gue harusnya nyari nggak ke Pak Quraisy. Siapa? Ya ke Habib Rizik atau Felix Siau. Itu baru backup itu. Nggak, kan itu baru backup. Kan lu agak anti mainstream kan. Ya gitu ya Bang ya. Kira-kira gitu ya. Apa namanya? Kenapa lu melabeli penonton stand up itu karena ada market yang atau sekumpulan orang yang mencoba menghidupkan terus Panji Pragiwaksono dalam narasi-narasinya Panji. Oh, Panji experience-nya kayak gini. Ketika dia munculin ini, dia bicara 65, gue nggak perlu tersinggung. Panji bicara 98, gue nggak perlu tersinggung, karena dia punya experience kayak gini. Tapi Panji bicara kucing, gue marah. Nggak, tapi memang begitu, karena mungkin lebih luasnya ketika ada ungkapan penonton stand up dan bukan penonton stand up adalah penonton stand up paham konteks dari sebuah joke. Jadi lebih aman kita bermain di depan mereka. Karena bagaimanapun kita beresiko, dia tahu bahwa, tapi gue tahu ini joke karena dia penonton stand up. Dia mungkin punya wawasan pertunjukan stand up cukup banyak yang dia lihat, sehingga dia bisa mencermati, oh ini joke, ini enggak. Tapi untuk orang yang nggak nonton stand up, kadang-kadang dia ketika ngeliat pertunjukan, menurut gua ya, dia kadang-kadang nggak paham juga yang bagian mana lagi bercanda, yang bagian mana lagi serius gitu. Secara visual, bukan secara visual, secara kebiasaan bahkan ya, kita bisa nandain mana penonton stand up dan bukan penonton stand up, bukan ke cara pikir dia terhadap joke, tapi lebih kepada perilaku. Pokoknya yang bukan penonton stand up itu kadang-kadang nggak ngerti bagaimana harus bersikap ketika lagi nonton. Nggak tahu bahwa ketawa itu, tahu maksudnya emang ketawa tuh refleks ya, tapi nggak tahu bahwa ada istilahnya applause break, nggak tahu bahwa ada istilahnya di sini tuh gue emang boleh loh untuk ketawa, kayaknya ketawa aja gitu-gitu. Jadi korporat makanya lu sering antam-antam orang yang tiba-tiba ketawa sendiri gitu ya. Ketawa lo. Enggak, itu soalnya selain itu, tapi juga karena kalau gue tidak dalam tanda kutip ya, istilahnya di stand up, kalau nggak diaminin malah jadi aneh gitu. Jadi gue harus jadikan itu, harus cukup luas untuk jadiin itu bagian dari bercandaan lah gitu. Oh, berarti ya memang itu ya, memang ada apa namanya, ya ada orang yang mencoba memahami inilah yang lu anggap sebagai penonton stand up gitu ya, sebagai marketnya gitu. Makanya marketnya, apakah itu yang membuat stand up ini menurut lu, marketnya, lu pernah ngomong sebagai industri dia belum terlalu tumbuh, kata lu. Apakah karena itu atau gimana, Bang? Gimana? Soal industrinya nggak terlalu tumbuh? Lu kan pernah bilang di YouTube waktu itu, bahwa sebagai sebuah industri, stand up belum bisa dibilang sebuah industri yang mapan gitu. Kira-kira kan gitu lu ngomong waktu itu. Apakah karena sebagian penontonnya itu yang mencoba, yang lu anggap sebagai penonton stand up itu agak sulit gitu memahami konteks historis lu dulu, memahami konteks bercandaan lu dulu, atau gimana? Enggak sih, sebenarnya lebih kepada
ya stand up comedy belum bisa dibilang industri karena perputaran uangnya tidak terlalu besar untuk bisa dianggap industri. Ini juga bukan ucapan gue, tapi ucapan dosen S3-nya teman gue yang tadinya mau bikin paper tentang industri stand up comedy, tapi dosennya bilang pada saat itu ya, industri stand up comedy belum jadi industri kalau cuma perputaran duitnya segitu. Nah, jadi makanya gue selalu fokusnya adalah gimana caranya kita memperbesar roda ekonomi di stand up comedy dengan melebarkan pasar, mencoba untuk mengambil pasar baru, mengedukasi masyarakat dengan resiko bertemu dengan orang-orang yang bukan penonton stand up, tapi harapannya adalah mereka cepat beradaptasi untuk menjadi penonton stand up. Sehingga ketika udah jadi penonton stand up, maka mereka adalah bagian dari industri ini. Dan semakin tebal istilahnya stakeholder-nya yang ada di dalam, semakin cepat kita bisa nyebut stand up comedy sebagai industri. Mungkin sekarang kalau diukur udah jadi industri, gue juga nggak tahu. Tapi ya setidaknya itu yang ada di kepala gue ketika gue berwirausaha. Oke. Bang, lu punya tagline menarik sih menurut gue itu, Bang. Lucu ya, lucu aja. Lila itu. Menurut gue itu menarik banget. Nih, emang gue tuh hebat tau, Ari. Gue tuh brilian gue tuh. Oh, iya, lu memang kacau lu. Badai lo, Bang. Terus? Nah, ini lucu ya, lucu aja gitu. Kan gue melihat bahwa sesuatu yang lu bilang lucu itu sangat subjektif gitu, sangat based on subjective experience gitu. Nah, sementara kalau kita lihat dari seni, misalnya kalau teori seni gitu ya, apa itu yang dibilang estetik dari zaman Plato, Aristoteles, sesuatu yang simetrik, sesuatu yang sama, sesuatu yang terukur gitu kan. Nah, termasuk di stand up comedy juga ada misalnya set up, punchline, apa segala macam teori-teori gitu ya. Nah, sementara lu mengatakan bahwa lucu ya lucu aja. Nah, ini ada yang satu sangat butuh teori gitu, dan gue lihat Radit pernah jelasin itu di Bukalapak juga, bahwa ini teori of comedy nih gitu. Nah, sementara lu ngomong ya udahlah, lu lucu aja, lempar aja dulu. Kalau lucu ya lucu aja gitu. Makanya saya tadi beranikan diri melempar aja. Gak pakai teknik-teknik itu. Iya. Lu nanya kenapa? Kenapa gue punya cara pikir seperti itu? Iya. Karena pertama, gue percaya teori itu adalah... sebelumnya gue percaya teori itu untuk mereka yang tidak bisa melakukannya secara natural. Kayak gue inget banget ini kayaknya SMP deh. Gue punya temen yang ngerjain soal matematika, tapi nggak seperti cara yang diajarin sama gurunya. Tapi benar terus. Sama guru. Tapi bisa iya benar, nggak benar terus ya. Kadang-kadang kan matematika kan lebih ke tidak teliti. Tapi maksud gue ini orang jalannya beda. Tadinya gue pikir dia datang dari les kursus yang berbeda kan zaman itu teknos, visi dan segala macamnya. Tapi ternyata enggak. Ini anak emang nemu sendiri aja. Di tarik hari ini gue tuh selalu ngerasa teori itu adalah untuk mereka yang tidak bisa melakukannya secara natural. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teori itu datang karena sudah pernah ada yang melakukannya dulu. Lalu dia melakukan pencatatan ke belakang. Ada seseorang melakukan sesuatu, kemudian orang bilang, itu apa ya? Terus orang mencatat, ini kayaknya ini deh. Diformulasi sama dia nih. Dari orang yang melakukannya secara natural, diformulasi biasanya ya, prediksi gue tepatnya, diformulasi oleh orang yang tidak bisa melakukannya secara natural, tapi dia cukup tekun untuk mempelajari apa yang si naturalis ini lakukan untuk kemudian jadi rumus dalam tanda kutip. Nah, memahami bahwa teori itu selalu mencatat ke belakang, artinya selalu ada sesuatu yang dilakukan terlebih dahulu kemudian dicatat ke belakang, maka Lila atau lucu ya lucu aja membuka ruang untuk inovasi-inovasi itu terus terjadi. Soalnya jenius. Kenapa jenius? Soalnya kalau kita hanya berpegang sama teori yang ada, maka tidak akan pernah ada kebaruan di komedi. Padahal gue cukup yakin kalau manusianya tumbuh terus, harusnya komedinya berubah terus. Jadi makanya gue paham kan di semua industri ada namanya puritan ya, dalam bahasa Inggrisnya purist gitulah. Pokoknya kalau musik rap harus begini, kalau stand up comedy harus begini. Nah ini puritan-puritan ini tuh
biasanya orang-orang yang terjebak pada praktek di masa lalu. Di politik juga gitu, Bang. Ada istilah kiri mentok, nah gitu. Oh, gue bisa bayangkan itu kiri mentok itu kayak apa. Nah, jadi memang resikonya Lila adalah membuka pintu lebih banyak kepada yang masyarakat umum istilahkan receh. Tapi dengan Lila, dengan lucu-lucu aja, mungkin suatu hari kita akan ngelihat sesuatu, ketawa terbahak-bahak ngeliat itu, tapi nggak ngerti itu tuh apa. Gue aja udah ketawa tuh bayangin. Lalu ada orang yang pengen melakukan itu juga, melakukan formulasi, kemudian ketemu teori terhadap itu, dan dengan itu komedi tumbuh terus gitu. Itu alasannya. Iya. Kalau lo ngomong sama Pak Quraisy itu lo dibilang bid'ah, Bang. Oh, bid'ah ya? Iya. Iya, betul. Kalau itu dilakukan dalam konteks agama ya, bid'ah ya. Ini bahaya juga. Gue perhatiin, soalnya gue nontonin video-video lu semuanya. Dan ya gue juga dalam satu titik gue pernah berpikir juga apa gue mau stand up aja ya, nyobain juga ya. Gokil. Dalam level tertentu gitu ya, tapi ya udahlah, gue udah berat lah saingannya, pemain lama masih ada, mungkin kalau lu udah nggak ada gue baru mau masuk mungkin, Bang. Loh, jangan dong, kan gue selalu bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Berat itu teorinya. Anda bermain di kolam yang seger aja. Nah, Ari, ini juga nggak ada stand up comedian yang beneran pelaku politik. Nggak ada, Ri. Banyakan orang, ada pun orang yang pernah baca buku politik, Ri. Iya. Gue tuh waktu dari pertama kali ngobrol sama lu, pertama kali banget yang ketemu sama Valdo itu, yang lu sama waktu itu. Iman Safi, gue di podcast yang wawancara Iman gue bahas itu. Iya. Yang lu waktu itu ngakunya sebagai, enggak, saya tukang bawain tasnya Valdo tuh, gue ingat waktu itu. Dari hari itu, gue tahu ini orang kayaknya punya banyak premis yang bisa gue tarik. Tapi sejujurnya, narik premis dari lu tuh nggak gampang, karena yang lu ceritain tuh bukan sesuatu yang gue alami langsung. Iya. Jadi ini bukannya gue mau menarik lu keluar dari dunia lu, cuman gue pengen bilang bahwa modal lu dari sisi premis berharga, kemudian secara kultural Anda ini kulturnya datang dari kultur bertutur dan tampil Anda ini. Ini saya serasa ikut suci nih, Pak. Kayak lagi dinilai juri. Gitu. Dan lu tahu apa yang lucu dan apa yang tidak. Nanti permasalahannya di depan nanti kalau lu mau stand up lebih kepada cara mengolah apa yang lu anggap lucu dalam format yang orang mudah untuk mengunyahnya. Udah itu doang kok. Dan memang susah, nggak doang. Tapi kalau lu tahu apa yang lucu dan lu punya banyak modal untuk bikin sesuatu yang lucu, fokus selanjutnya adalah gimana gue bikin orang ngerti ini lucunya di mana. Nah, Bang, itu belajar bahasa. Gue udah tahu caranya menuju ke situ, Bang, karena menonton semua kuliah stand up komedi lu. Tahu nggak lu apa? Ya kan itu apa? Pertama itu adalah open mic, kedua open mic, ketiga open mic. Ya. Bener kan saya? Betul. Kalau gua mahasiswa lu kasih nilai berapa gua? 10 Anda. Luar biasa. Betul. Iya. Nah, Bang. Iya. Ini, Bang. Terus kaitannya sama lucu aja. Gua mau mengulik lucu aja ini menarik. Boleh, banget menurut gua. Silakan. Nah, silakan. Kadang, Bang, lu nggak bisa jelasin itu secara argumentatif kenapa orang ini lucu ya, atau apa? Iya. Kan lu nggak pernah bilang di show lu, bahkan gua kalau udah mumet melihat live yang tidak berujung dengan baik gitu ya, jadi gua langsung masuk Lila Show kan. Nah, lu orang ini lucu ya? Boleh. Gua nggak tahu argumennya apa gitu loh. Lu bilang orang ini lucu, mukanya lucu, kalau muka lucu semua gue lihat. Temboknya hijau,
Temboknya biru, mukanya hijau, gitu. Ya, sebenarnya lebih tepatnya gue nggak punya waktu untuk mikirin. Mungkin itu lebih tepat. Kalau kita mau pretelin ya, misalnya kita ada kelas, setiap joke yang bikin lu ketawa atau setiap joke yang bikin gue ketawa, kita masing-masing bisa bedah. Atau setidaknya gue Coba bisa satu deh, bedah. ambil yang dari Lila Show lu itu yang menurut lu bisa lu bedah deh, satu yang lu ingat. Ada nggak? Ah ini deh, jokesnya si Babe, kenapa lu ketawa dia ngasih, bukan si Riken, lampu. Oke. Jadi gini kan, itu joke lucu karena sebenarnya gini, dasarnya untuk yang lagi mendengar atau menyaksikan. Dasar dari joke adalah pematahan ekspektasi. Itu dasarnya itu. Ada misdirection. Orang dibawa ke satu titik, tiba-tiba diputar balik gitu. Makanya sering banget orang bilang ketawa itu karena orangnya kaget. Sering banget orang ketawa dulu, baru memproses kenapa tadi gue ketawa ya. Itu sering sekali. Aduh, atau gini deh, abis ketawa, orang baru sadar harusnya dia nggak ketawa. Jadi abis dengar sesuatu, terus dia ketawa, terus bilang, aduh parah banget kenapa gue ketawa, terus dia ketawa banget gitu. Jadi, kayak jokes lu soal Olga banyak, itu ya? Ya Allah, jangan disebut-sebut kali. Ya misalnya itu. Nah, bermodalkan teman itu, kita balik ke Rigen. Rigen itu patah kenapa? Karena dia tuturnya panjang banget. Dia tutur. Kita pikir ini orang mau ditutur, dikata gitu. Tiba-tiba dia bukan cuman main act out, dia main lampu. Dan yang membuat kita ketawa adalah fakta bahwa dia pakai lampu kamar yang kita semua tahu gitu. Jadi kan jadi gini, dalam joke itu juga yang bikin kita ketawa adalah familiarity. Jadi memang kita dibawa belok, kita dibawa patah, kita dibanting. Tapi kita nggak dibanting ke sesuatu yang tidak kita pahami gitu. Ngerti nggak maksud gue? Karena itu akan istilahnya ya, karetnya akan putus. Kalau istilahnya Isman Hasuryaman tuh komedi tuh kayak karet. Kalau lu tarik pendek nggak asik, lu tarik panjang, kalau kepanjangan putus tuh karet. Kalau istilahnya Seinfeld tuh jurang. Setup adalah sisi jurang sebelah sini, punchline adalah sisi jurang satu lagi. Kalau setup dan punchline jurangnya kedekatan, nggak seru, nggak ada yang tepuk tangan. Kalau misalkan kejauhan, mati orangnya. Nah, yang dicari tuh jaraknya itu kan. Nah, jadi kalau misalnya dibikin orang punchline-nya ke area yang dia tidak begitu pahami atau dia tidak ngerti, dia nggak nemu ketawanya. Rigen jadi lucu karena semua yang nonton tahu persis apa yang dia pencet. Kita bahkan mungkin bisa ngelihat benda itu di dalam bayangan kita. Itulah yang membuat joke-nya si Rigen itu makin lucu. Udah mah dia lagi cerita, tiba-tiba ujungnya pakai main lampu, terus kita semua punya lampu itu. Jadi kita tahu betapa, dalam tanda kutip ya, betapa remehnya sebenarnya punchline-nya dia gitu. Gitu. Ini satu lagi Bang, jokesnya Uus yang one abut itu loh. Ingat gak lo? Panji main TikTok, one abut itu loh. Uus. Yang mana? Panji main TikTok. Oh iya. Iya. Dia nyanyi sebentar. Gini. Pilgub, Wanabut. Enggak, gue nggak tahu lagu itu Bang, tapi gue jadi ketawa Bang. Gue juga ketawa. Iya, kalau dari sisi gue, pelesetan lagu adalah satu hal, ya kan? Melesetin lagu adalah satu hal. Itu sebuah joke sendiri. Banyak yang tidak lucu pakai lagu. Nggak usah ditanamin konteks apa-apa. Kenapa? Banyak yang tidak lucu dari penonton Anda yang pakai lagu, saya lihat. Iya. Betul sekali. Jadi soal main-mainin lagu adalah satu hal, dan pleset-plesetan lagu kan juga udah permainan dari zaman Padiangan Project lah ya, dari zaman dulu parodi gitu. Tapi yang membuat patahannya jadi lucu itu sebenarnya konteks. Seandainya yang nonton tuh nggak tahu gua dulu jubirnya Anies, mungkin mereka nggak ketawa sekeras itu. Tapi karena Uus cermat, dia tahu ini gue lagi ada di Instagramnya Panji. Followersnya Panji nggak mungkin nggak tahu. Panji. Jadi ada
Betul. Jadi ada konteks yang Uus cermat, pahami, dan ada keberanian untuk kan komedi itu kadang-kadang adalah, dan ini filosofinya Komodo Minoy banget ya. Komedi itu kan adalah cara kita untuk melepaskan stres yang besar karena kita ngelihat orang yang kita benci dicela, diketawain. Misalnya orang nggak suka Anies atau orang nggak suka Panji bantuin Anies, ketika ngelihat Panji diketawain karena itu, ada sebuah pelepasan dan itu jadi lucu. Nah, itu yang kemarin Us lakukan. Di luar kepiawaian dia nyari plesetan dari Pilgub, Wanabut, itu kayaknya otak gesreknya aja yang nemu gitu. Nah, jadi ini lu mengubah satu cara pandang gue dari pembicaraan ini sebenarnya, Bang. Nah, menurut gue gini. Oh, bisa? Jadi di dalam sosiologi itu ada seorang pemikir namanya itu, ini karena channel gue ya, jadi agak-agak filosofis, agak sosiologis, agak teoritik ya Bang ya. Sorry ya. Ya. Gak apa-apa dong. Jadi di sosiologi itu ada seorang pemikir namanya Pierre Bourdieu. Dia orang Prancis. Dia orang Prancis dan dia menawarkan pemikiran habitus gitu, salah satunya konsepnya itu. Nah, salah satu tema yang dia bahas itu adalah soal selera. Jadi ketika orang suka musik klasik, kadang dia nggak bisa jelasin kenapa. Ya ini udah bagian kelas gua aja. Dan selera itu sangat diskriminatif menurut dia. Nah, gua kira ya karena lu bisa jelasin ya dengan argumentasi yang bagi gua logis gitu ya. Ya akhirnya gua merasa bahwa komedi yang lu lila ini nggak diskriminatif gitu. Tadinya gua mau hantam gitu aja. Lu nggak punya argumen lu Bang, lu cuma pakai selera lu aja. Jangan-jangan karena struktur sosialnya Panji yang berasal dari kelas menengah, Jakarta Selatanan, rapper gitu ya, yang anak gaul, hypebeast, sepatu lu Jordan semua gitu ya. Dan lu menilai suatu karya dan lu bilang ini komedi gua, ini bukan gitu. Nah, jadi kan selera itu adalah identitas kelas gitu ya. Di dalam sosiologi terutama gitu ya. Nah, gue melihat tadi ya, ternyata lu punya penjelasannya semuanya. Lila itu ada argumentasi gitu. Lila itu adalah soal generating ideas gitu. Ide penggerak gitu ya, yang menggerakkan. Ya, generating itu yang menggerakkan gitu ya. Sesuatu yang menggerakkan sehingga stand up comedy itu nggak berhenti di satu titik tertentu. Benar nggak kira-kira gue melihat kayak gitu? Betul sekali Anda. Anda memang murid teladan. Nah, gue tadinya mau gue hantam lu. Kok lu bilang selera? Kenapa dihantam saya? Saya kan orang baik. Iya, ya ternyata Anda baik. Saya curiga aja. Ini channel untuk mencurigai, Pak. Ternyata Bapak punya argumen semuanya dan ya lentur banget. Memang ular. Nih Bang, menurut lu seniman tuh butuh sekolah nggak sih? Kan sekolah itu mencoba untuk menstrukturalisasi, sementara seniman ini serba lentur, serba fleksibel gitu ya, serba patah gitu ya, bisa belok sana sini. Sementara sekolah mencoba untuk mensistematisasi semuanya. Ini lepas dari sekolah di Indonesia atau di luar negeri ya, pada prinsipnya kan semuanya harus sistematik gitu ya. Nah, bagi lu dalam berkarya segala macam, ini pertanyaan yang sama yang pernah gue di podcast gue ajukan ke Khalil juga sebenarnya, RK, karena dia baru selesai sekolah kan di Amerika kan. Dia sekolah apa sih? Gue penasaran deh. Politics and Art. Wow. Lu wawancara dia deh, menarik loh soal sekolahnya. Oke. Jadi dia bicara soal gimana sih sebuah pemerintah kota merencanakan seni gitu misalnya. Nah, jadi New York itu baru bikin tahun lalu katanya, pas dia di sana. Dan dia terlibat dalam proses itu, mengamati proses itu. Bahkan Chicago lebih duluan katanya. Jadi gitu-gitulah. Nah, menurut Khalil, gue tanya gini, Bang, kenapa perlu sekolah? Jadi intinya dia bilang, sekolah membuat saya lebih hati-hati untuk berkata. Kalau dulu kan main-main hantam aja kadang-kadang gitu kan. Kalau sekolah membuat gue. Kalau menurut lu gimana, Bang? Oke.
Ini agak panjang nih, tapi kasih gue waktu dikit ya. Pertama-tama gini, gue masih berpegangan sama anggapan bahwa, atau keyakinan bahwa teori itu adalah untuk mereka yang tidak bisa melakukannya secara natural. Jadi, untuk banyak orang, mungkin dia bisa bilang, gue nggak butuh sekolah untuk kesenian yang gue ingin lakukan. Untuk yang dia ingin lakukan. Jadi misalkan gini, gue punya rasa yang pengen gue keluarin, terus gue tahu gue pengen keluarin dalam bentuk format kesenian. Nah, untuk melakukan dalam format kesenian ini, gue udah bisa melakukannya secara natural. Nah, untuk orang-orang seperti itu, mungkin tidak perlu. Tapi bagaimana dengan orang yang ingin mengekspresikan keseniannya dalam sebuah bentuk, tapi dia nggak ngerti, itu gimana cara bikinnya ya? Gue ambil contoh deh. Salah satu seni yang paling gue suka, tapi banyak orang anggap ini udah lewat masanya, karena memang besarnya di era propaganda zaman dulu sih. Adalah seni cukil. Cukil, oh ya. Cukil. Cukil itu rumit sekali kalau menurut gue, karena di orang yang mau bikin seni cukil tuh berpikir dengan negatif, tapi bukan negatif berpikir jelek ya, berpikir semuanya itu kebalikan, karena kan nanti kan akan disablon gitu. Ya, Nah, bayangin ada orang yang pengen bikin sebuah karya seni, di kepalanya itu dia tahu dia pengen bikin kayak gitu, tapi dia nggak tahu caranya. Nah, untuk orang-orang seperti itu, sekolah itu tepat. Atau untuk orang-orang yang ingin berkesenian, tapi nggak merasa nggak cukup untuk ekspresi seninya kepentok dalam satu format aja. Sekolah itu ngasih pilihan. Makanya idealnya itu sekolah itu pengajar-pengajar sekolah itu adalah orang-orang yang geeky banget sama sebuah keilmuan, dan orang yang belajar adalah orang yang geeky dengan keilmuan tersebut. Jadi bukan dipaksakan di situ, tapi emang misalnya nih sekarang nih, gue kalau ditanya mau atau enggak sekolah film, sekarang gue mau, karena gue geeky banget sama film. Gue jadi tertarik gitu. Ibaratnya orang yang baru ketemu dunia, kalau gue nggak mau sekolah bisa juga. Orang film saya udah lumayan, terus udah gitu kagak sekolah film, tapi kok ditawarin jadi sutradara. Tapi gue geeky terhadap ini, sehingga gue bilang, kok gue penasaran lebih dalam soal ini gitu. Nah, untuk orang-orang seperti itu, sekolah itu jadi tepat. Dan kalau katanya Reza Hetapi ya, karena gue pernah nanya, gue berkawan dengan dulu itu. Iya, dia paling dihindari kalau dia udah mulai cerita soal Nusantara. Nusantara. Saya dulu bantu Parvi, Pak, bikin policy memo. Nah, dia itu salah satu yang tiap hari gue dengerin ngomongin Nusantara tuh. Udah. Ini barat, ini timur. Iya, menghindar. Siapapun yang saat ini lagi menyaksikan, kalau lu denger Reza Hetapi udah mulai ngomong Nusantara, lari lu kalau lu akan spiral lu. Spiral Nusantara. Nah, Reza Hetapi itu pernah gue tanya waktu itu, buat apa sekolah acting kalau ada banyak orang terus bisa jadi bintang film? Terus dia bilang, ada bedanya bintang film sama aktor. Bintang itu cuma muncul kalau lagi gelap. Tapi kalau aktor, terang, gelap, buram juga muncul. Coba contohin. Bintang film zaman saya mulai adalah, disebut sebuah nama ya, gue nggak usah sebut karena orangnya masih ada dan takutnya disrespectful. Bintang film zaman saya mulai acting adalah si A. Coba lihat sekarang, si A masih main film nggak? Enggak. Yang main film siapa? Aktor. Nah, jadi menurut dia, sekolah untuk kesenian itu membantu ngasih pondasi-pondasi dan fleksibilitas. Yang tadi gue bilang, kalau misalkan dia nggak pengen cuman untuk berkesenian dalam satu format, sekolah akan membantu dia untuk memperluas formatnya gitu. Kalau misalkan dia geeky atas keilmuannya, atas teknikalnya, sekolah akan membantu dia untuk punya perspektif yang lebih luas gitu. Oh, untuk gitu memperluas perspektif ya. Bang Panji, makasih banyak Bang. Menurut lu Bang, ini gue menanya sebagai seorang yang mengikuti video lu. Worth it nggak gue coba untuk stand up Bang? Menurut lu? Worth it. Kalau gue lebih kepada apa yang bikin orang bahagia. Kalau gue prediksi, Ari, lu tuh penasaran, dan gue curiga kalau penasaran itu tidak terpuaskan, itu akan tersisa di kepala lu bahkan sampai lu tua. Jadi dalam rangka untuk memuaskan rasa penasaran, dalam rangka untuk tiada ada penyesalan,
Menurut gue sih layak untuk lu coba. Coba aja dulu. Dan nggak usah buru-buru, Ri. Maksud gue pelan-pelan aja. Emang mau buru-buru banget terkenal kan nggak mau spesial gitu juga. Gue mau coba sekali tampil gitu loh. Buat open mic gimana, nanti gue mau carilah. Toro nyuruhnya diketawa, ikut UFC. Jangan kata gue kan. Gila lu apa, kata gue. Ada aja medan dah. Itu emang ngeri sih itu. Tapi iya, itu kan Royal Rumble, Bang. Worth it aja itu, worth it. Perjuangkan lah. Jadi kalau itu ada sesuatu yang... apa panggung yang harus gue coba dulu, levelnya kayak apa, Bang? Kalau gue... tapi gue nggak tahu lu mau jadi apa ya. Tapi kalau gue secara umum, kalau ngajar sama orang adalah selalu panggung open mic. Komunitas gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena sederhananya gini. Tapi balik lagi ini tergantung lu mau ngapain ya di stand up ya. Tapi kalau misalkan gue ngomong secara umum, gue selalu bilang selalu ngasih tahu kutipannya Chris Rock. Kalau cuman orang pintar yang ngerti joke lu, berarti joke lu nggak sepintar itu. Okay. Nah, makanya gue kalau tur dunia pun, maksud gue bakal manggung di London, bakal manggung di Munchen, tapi gue ngetes joke gue tuh di Bekasi, di Pamulang, karena kalau anak-anak ini bisa telan materi gue yang kebanyakan sospol, berarti harusnya dimanapun bisa bekerja dengan baik. Dan yang bagus dari open mic adalah bukan hanya bahwa dia akan ada selalu dia akan selalu ngasih panggung buat lu dan siapapun, tapi yang bagus dari open mic adalah karena dia tidak pernah ideal. Justru kita siapa sih yang bilang belajar berenang itu bukan di kolam tenang, tapi ya di yang berombak gitu-gitu. Kalau kata Toro harus cari yang ideal. Gak beda nih perspektifnya nih. Toro. Iya. Kan komunitas itu stand up aja nggak bisa, mau nasihatin orang. Dia ngejual aja ya, bisa aja ya. Dagangin aja. Iya. Itu sisi lain lu, alter ego lu itu kayaknya, Bang. Toro itu, Bang. Bisa jadi. Ya, alter ego lu yang pedagang. Iya. Dan gue berarti apa aja nggak apa-apa ya. Misalnya ada open mic di mana gue nggak ada kenal siapa-siapa. Gitu gue bilang gue mau open mic dong, gitu nggak apa-apa. Iya, datang aja. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau langsung naik juga nggak apa-apa. Datang dulu, nonton dulu, terus lihat MC-nya, terus lihat orang kayak apa. Iya. Kadang-kadang ya, Ri, ketika lu datang open mic untuk nonton, saking banyak yang nggak lucu, itu memberi lu kepercayaan diri untuk masuk ke depan. Gitu aja gue bisa. Iya. Gue aja kadang-kadang, Bang ya, ini sorry to say ya, gue ngelihat lu ya, gini aja Bang Panji ini keren banget ya. Gue juga bisa nih kayak gini nih kadang-kadang. Tapi kalau udah mulai complicated tuh materi lu, anjing ini susah nih. Kalau lu masih lempar-lempar sederhana gitu kan, soal kehidupan beragama segala macam, gue kan banyak experience kayak gitu. Iya betul. Dan gue pernah di lembaga yang lu wawancara malah mungkin gitu. Kayak kontras segala macam itu kan, gue dulu kerja di Demos itu, Bang. Itu pendirinya sama kayak pendiri kontras, Asmarana Baban itu yang gue cerita. Enggak, tapi tadi pertanyaan-pertanyaan yang gue dapat dari lu tuh bagus-bagus. Seandainya itu ada di YouTube gue tuh. Ada banyak sisi dari gue yang nggak pernah ditanyain orang malah keluar di sini. Gimana caranya? Oke, Bang. Makasih banyak, Bang. Sama-sama. Gue akan sangat pikirkan insight lu tadi. Dan gue harus cari tahu dulu gue mau ngapain kalau gue masuk stand up gitu. Nggak, gue sampai rencana gila gue kemarin itu, gue suruh sekpri gue itu ada yang ngatur-ngatur jadwal gue itu, buat ngecekin audisi suci. Gue mau oh, gila aja gue sekalian. Tapi jangan dulu. Nggak apa-apa. Oke, Bang. Thank you. Ya. Bang, makasih banyak. Thank you.